Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas benarkah Isa Al-Masih dalam Islam dengan Yesus Kristus versi Kristen itu sama? Jawabannya berbeda ya. Di sini saya bukan arti apa ya istilahnya kayak bicara seadanya, tetapi saya juga pernah atau sering ngobrol dengan pendeta, dengan orang-orang yang berbeda agama Kristen dan sebagainya sejak SMP hingga sekarang. Nah, kok bisa beda? Bedanya di mana? Mungkin secara nama Isa Al-Masih kalau dimasukkan ke dalam bahasa Ibrani itu namanya Yesus Kristus ya atau bahasa Inggris. Sedangkan kalau ke bahasa Arab itu tetap Isa Al-Masih. Nah, jadi bedanya tuh di mana? Baik. Bedanya itu pertama ya, Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon kurma, di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus Kristus versi Kristen itu lahir di kandang domba, ya di kandang domba. Seperti itu ya. Kemudian istilahnya nama ibunya juga berbeda. Kalau Isa Al-Masih dalam Islam namanya Siti Maryam, sedangkan versi Kristen namanya Siti Maria. Ya, udah dua ya. Kemudian yang ketiga, Isa Al-Masih dalam Al-Qur'an itu disebut kalimatullah atau apa ya? Suara Allah, kalimat Allah. Dan beliau bermukjizat atas izin Allah. Jadi dia kalau bermukjizat untuk menghidupkan manusia misalnya itu atas izin Allah dan berdoa dulu sama Allah. Sedangkan Yesus Kristus versi Kristen itu apa ya, menghidupkan orang mati tanpa izin Allah karena dia dianggap Tuhan oleh agamanya sendiri seperti itu. Ya dari sini aja sudah jelas Isa Al-Masih versi Islam dan Yesus Kristus versi Kristen itu berbeda. Kemudian selanjutnya kalau Isa Al-Masih itu kepada pengikutnya disebut hamba Allah, sedangkan muridnya Hawariyun, seperti itu ya. Hawariyun itu istilahnya 12 murid terpelajar atau apa ya. Jadi Hawariyun dan hamba Allah, Abdullah, hamba Allah. Mungkin ada yang mengatakan itu anak Allah, enggak, itu hamba Allah. Kalau Anda menafsirkan hamba itu sebagai budak, hamba sebagai anak, mungkin persepsi kita berbeda ya, seperti itu aja. Sedangkan di Kristen, Yesus Kristus yang mengikuti Yesus itu disebut apa ya, domba tersesat alias domba yang perlu jalan lurus. Bahkan muridnya sendiri itu disebutnya rasul ya, nabi dan rasul. Jadi diangkat rasul karena Yesusnya sendiri Tuhan, maka muridnya juga diangkat rasul dan seterusnya hingga Paulus. Sedangkan Isa Al-Masih memiliki muridnya disebut Hawariyun, 12 murid terpelajar, dan Abdullah hamba Allah. Seperti itu. Jadi dari sini aja udah jelas berbeda. Dan nantinya ya, terus Isa Al-Masih versi Islam itu menjadi nabi dan rasul. Sedangkan versi Kristen itu menjadi Tuhan, seperti itu. Terus Isa Al-Masih versi Islam itu untuk Bani Israel, bukan Bani Israel ya, Yahudi, terutama untuk Yahudi. Sedangkan Yesus Kristus versi Kristen itu untuk semua manusia karena sebagai juru selamat. Jadi itu udah jelas berbeda ya, Isa Al-Masih versi Islam dengan Yesus Kristus versi Kristen. Itu ya. Kemudian Isa Al-Masih sendiri itu tidak pernah disalib, sedangkan Yesus Kristus itu pernah disalib. Nah, udah jelas berbeda kan? Ya, iya jelas berbeda. Selanjutnya Isa Al-Masih itu diangkat ke langit karena nggak disalib ya, diangkat ke langit dan masih hidup hingga sekarang. Sedangkan Yesus Kristus versi Kristen itu sudah disalib lalu meninggal, mati, kemudian dibangkitkan, lalu hidup entah kemana. Ada yang bilang ke sorga dan sebagainya. Nah, itu udah jelas berbeda tuh Isa versi Islam dengan Yesus versi Kristen. Nah, nantinya di hari kiamat, kalau Yesus Kristus turun ke bumi lagi di akhir kiamat itu untuk umatnya misalnya, untuk umat Kristen dan sebagainya. Sedangkan Isa Al-Masih ketika di akhir kiamat ya, di kiamat, nanti di kiamat besar ya sebagai tanda besar, itu akan mematahkan kayu salib, terus membunuh babi ya, nanti menumpas dajjal, menuntun umat Islam. Bahkan Isa versi Islam itu akan turun ya pada saat sholat subuh ya, yang dimana jadi makmum Imam Mahdi. Dimana pada saat itu Isa tidak membawa ajarannya, tetapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang sudah ada.
Karena apa? Karena Nabi Muhammad kan ajarannya penyempurna. Karena udah sempurna jadi Isa tinggal mengikutinya saja. Seperti itu ya. Jadi Isa dan Yesus itu dua pribadi yang berbeda kalau kita lihat lebih jauh ya. Seperti itu ya. Ya, kita bisa ya sebutin ulang ya. Pertama, tempat lahirnya beda. Yesus kandang domba, Isa bawah pohon kurma. Nama ibunya beda, Siti Maryam, Isa, Siti Maria Kristen. Terus statusnya beda, Isa Al-Masih sebagai nabi dan rasul utusan Allah, sedangkan Yesus versi Kristen itu sebagai Tuhan. Terus apa ya, secara mujizat juga beda. Kalau Nabi Isa Al-Masih menghidupkan orang mati atas izin Allah, karena kalau nggak diizinin Allah nggak bakal bisa. Sedangkan Yesus ya dia sendiri bisa karena dia Tuhan menurut Kristen. Dan muridnya sendiri kalau di Islam Isa dikenal dengan Hawariyun atau hamba Allah, sedangkan di Kristen disebut domba tersesat. Dan muridnya sendiri disebut Rasul ya, Rasul baik di perjanjian lama atau perjanjian baru seperti itu. Dan nanti di hari kiamat kalau Isa Al-Masih akan menumpas Dajjal, mematahkan kayu salib, babi, menumpaskan babi, kemudian apa ya, memerangi kaum Yahudi misalnya. Nah seperti itu. Sedangkan Yesus versi Kristen itu turun ke dunia nanti di hari kiamat akan menjemput umat-umatnya. Seperti itu ya. Ada tambahan? Nggak perlu ya. Baik. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Isa dengan Yesus itu berbeda. Jadi jangan terlalu disandingkan lah. Adapun Isa itu memiliki kitab ya dalam Islam, namanya tuh kitab Injil. Kitab Injil ya. Di mana kitab Injil ini seperti apa ya? Ajaran tauhid ya, sama ada ajaran tauhid. Dan sama halnya dengan nabi-nabi lainnya, Isa Al-Masih itu membawa ajaran yang dimana dilarang makan babi. Sedangkan Yesus kan boleh makan babi, beda ya. Isa itu mengajak manusia untuk menyembah Allah, sedangkan Yesus untuk menyembah dirinya. Terus Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu ibadahnya sholat, sedangkan Yesus versi Kristen itu ibadahnya nyanyi di gereja, seperti itu ya. Jadi Isa dan Yesus itu berbeda banget ya, baik dari segi ibadahnya, dari segi ininya, itunya, jadi jelas berbeda. Yang samanya mungkin dalam segi nama, baik Isa Al-Masih dalam Arab menuju Yesus Kristus versi Ibrani. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.